Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Oke guys, kembali lagi di channel Ridho Ibrahim, dan di sini saya akan membawa video horor seperti biasa, yaitu kalau kalian ingin tahu dilihat saja dari judulnya. Dan ini bagi yang muslim, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya kalau saya punya salah kepada kalian semua ya teman-teman. Dan kemarin sebenarnya sih tanggal merah, tapi saya nggak sempat bikin video karena kemarin saya sibuk takbiran di musola, jadinya saya nggak sempat membuat video. Kemarin sebenarnya tanggal merah, dan ini saya tanggal merah juga saya membuat video. Sebenarnya kemarin mau ucapin selamat tapi nggak sempat diupload gitu karena udah kehapus. Dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya kalau saya punya salah kepada teman-teman semua ya. Oke, jadi sebelum lanjut, kalian jangan lupa tekan tombol like kalau kalian menyukai video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau kalian ingin berlangganan di channel ini. Jangan lupa berkomentar kalau kalian memiliki pendapat lain tentang video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda supaya video ini tambah sukses dan berkembang pesat bagi kalian semua. Oke, kalau sudah kita mulai ceritanya. Nah ya guys, tinggal dilihat saja ntar. Oke. Berarti ini saya akan bercerita asal usul hantu kuntilanak itu. Dan ini diperingati juga bagi kalian yang takut atau tidak suka menonton video ini, jangan dipaksakan menonton. Bisa juga kalian nanti bikin merinding, susah tidur, ataupun ngompol di celana. Apalagi ini habis lebaran, hantunya pada dikeluarin semua dari gunungannya. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita buka Google. Kita ketik mana guys, asal usul mana itu hantu kuntilanak. Ya dicari saja mana ya. Nah ini dia asal usul hantu kuntilanak. Sinyal lambat gitu guys. Artikel ini bukan mengenai kota Pontianak. Kuntilanak bahasa Melayu, Pontianak atau Putianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran dari Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena kota Abdurrahman Al-Qadariyah, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung. Nah, untuk menuntut balas, kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja.
Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk seperti vampir. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu. Kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya waru yang tumbuh condong ke samping, populer disebut waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan paku di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Dan apapun cara menangkal menurut agama-agama Samawi, yaitu dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum bepergian, selalu mengingat Sang Pencipta sesuai kepercayaan masing-masing. Contoh di dalam Islam, ia selalu mengajarkan berdoa sebelum bepergian, selalu mengingat Allah. Kuntilanak akan lari jika mendengar suara azan, dan kuntilanak yang menampakkan diri bisa dilukai karena masuk ke alam manusia. Maka berlakulah hukum manusia, selalu beribadah dan mengikuti perintah Allah, serta mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara menangkal jin dalam Islam, seperti yang ada dalam hadis dalam Al-Quran. Pagi berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Aku menjawab, "Dia mengajariku beberapa kalimat itu Allah akan memberi keuntungan padaku, sehingga aku biarkan dia pergi." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kalimat apa itu, aku mengatakan kepada Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah ayat kursi untuk dibaca sebelum pergi tidur. Aku juga mengatakan pada dia bahwa orang itu berkata bahwa seorang penjaga dari Allah akan mendampingiku dan setan tidak akan mendekatiku sampai aku bangun di pagi hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ia berkata benar, meskipun ia seorang pembohong yang terpaksa. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu dengan siapa engkau berbicara pada 3 malam lalu itu?" Aku menjawab, "Tidak." Dia Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah jin dari golongan setan." Hadis riwayat Bukhari. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang selalu dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Dia populer. Kepercayaan akan adanya kuntilanak atau sundel bolong sangat sering dijadikan sebagai bahan legenda urban serta sinema. Berikut adalah beberapa film yang dibuat dengan inspirasi dari kuntilanak. Banyak banget. Serial HBO Asia Halford menampilkan sosok kuntilanak sebagai salah satu dedemit bernama Rose yang diperankan oleh Tara Basro. Rose digambarkan sebagai kuntilanak yang cantik, penggoda dan merupakan kekasih dari Tony. Genderuwo yang diperankan oleh Reza Rahadian. Senjata andalan Rose adalah pasak kuntilanak yang dijadikan aksesoris rambut orangnya. Banyak. Ya, jadi segitu saja videonya. Jadi gitu asal usulan tuh kuntilanak gitu, dan cari tadi udah ada cara menangkalnya. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa ditekan tombol like kalau kalian menyukai video ini.
Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau kalian ingin berlangganan di channel ini. Jangan lupa berkomentar kalau kalian mendapatkan pendapat lain tentang video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda supaya video ini banyak yang nonton, tambah sukses dan berkembang pesat. Dan ini juga diperingati bagi kalian yang takut atau tidak suka menonton video ini, jangan dipaksakan menonton. Bisa juga nanti kalian bikin merinding, susah tidur, ataupun ngompol di jalanan. Jadi saya ucapkan di akhir video, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang muslim. Kita harus saling memaafkan karena ini masih di Hari Raya Idul Fitri, apalagi bulan Syawal dan baru selesai berpuasa kemarin. Jadi kita harus saling memaafkan. Maafkan kesalahan saya kalau saya punya salah kepada kalian, dan kalian kalau punya salah kepada saya akan saya maafkan. Oke, segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada pikiran, perkataan, dan perbuatan yang salah ataupun yang negatif, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, saya di sini Ridho and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Bye bye.